Puji Tuhan, pagi ini saya mengajak kita langsung membuka di dalam Kejadian pasal 2, ayat yang ke-8. Pagi ini ada satu kesan yang kuat sekali untuk saya bagikan buat semua teman-teman, yaitu menghadirkan Taman Eden dalam kehidupan kita ya. Saudara, arti nama Eden sendiri adalah pleasure atau kesenangan. Arti nama Eden yang lain adalah kehidupan yang penuh, full living life. Jadi kehidupan yang sangat mengalami kepenuhan. Itulah arti kata Eden. Kita baca ayat yang ke-8. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kalau Anda baca baik-baik, ternyata taman di Eden. Jadi Eden itu merupakan satu daerah yang sangat luas. Eden itu luas banget, satu dataran yang luas sekali. Lalu di Eden itu Tuhan membuat sebuah taman. Nah, selama ini yang kita bayangkan, kita salah. Kita membayangkan bahwa Taman Eden ya yang seluas itu. Ternyata di dalam Eden sendiri ada Tuhan membuat sebuah taman. Dan manusia ditempatkan di taman itu. Nah, menariknya, saudara, ketika saya pelajarin, Tuhan membuat planted atau menanam garden in Eden. Ternyata kata garden yang dipakai di sini adalah taman yang sangat tertutup. Jadi taman yang sangat tertutup. Dan ketika saya membaca bahasa aslinya, kata ganan, jadi dari asli kata taman ini adalah ganan, itu ada makna atau pengertian sebuah taman yang ditudungi oleh Tuhan, sebuah taman yang ditutup oleh Tuhan, sebuah taman yang dilindungi oleh Tuhan, sebuah taman yang sangat eksklusif. Anda bayangkan bahwa di Eden Tuhan membuat sebuah taman yang sangat eksklusif di mana manusia ditempatkan di situ. Saya berusaha untuk mengimajinasikan Eden sendiri, bumi pada waktu itu dinamain Tuhan Eden. Eden sendiri indah. Eden sendiri penuh dengan kebaikan dan penuh dengan kelimpahan. Saya tidak bisa membayangkan apa yang ada in the garden, di taman itu sendiri. Dahsyat, saya membayangkan, wow, begitu eksklusif. Nah, Adam dan Hawa ditaruh di situ. Saya juga mencoba membayangkan seberapa luasnya. Dan ketika nanti manusia beranak cucu, mereka semua ada in the garden. Seberapa besarnya saya nggak tahu, tapi saya berusaha untuk mengimajinasikan. Tetapi itu merupakan sebuah tempat yang sangat eksklusif, di mana ada hanya manusia dengan Tuhan sendiri. Disitulah Tuhan bercengkrama dengan manusia. Disitulah Tuhan bermesraan dengan Adam dan Hawa. Disitulah Tuhan membangun keintiman, seperti yang dituliskan di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat-ayat awal, di mana Tuhan itu banyak bergaul karib dengan manusia di taman itu, in the garden, garden yang tertutup, garden yang eksklusif, garden yang dijagain, garden yang diistimewakan, garden yang dikelilingi, ditudungi oleh Tuhan. Saudara, menariknya, ayat yang ke-10 kita lihat, ada suatu sungai mengalir dari Eden. Anda perhatikan. Jadi dari Eden yang luas, bayangkan ya, bukan dari taman. Dari Eden mengalir sungai, satu sungai yang mengaliri taman. Perhatikan, mengalir dari Eden untuk membasahi taman. Lalu
Dari taman ini, perhatikan kalimat terakhir dari ayat 10, dari taman ini terbagi sungai itu menjadi 4. Jadi setelah dari taman, sungai itu terbagi menjadi 4. Dari taman, saudara. 4 sungai itu apa? Kita baca, lihat. Yang pertama namanya Pison. Yang kedua namanya apa itu? Gihon. Yang ketiga adalah Tigris. Dan yang keempat adalah Efrat. Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Perhatikan. Jadi ada sebuah sungai yang mengalir dari Eden, lalu membasahi ke taman. Dari taman Eden, dari taman itu sendiri, garden yang tertutup itu, mengalir 4 sungai. 4 sungai ini punya arti yang luar biasa. Arti nama Pison adalah increase atau meningkat, naik. Kata yang dipakai adalah simple present, jadi naik terus. Increase, naik terus. Nggak pernah turun, saudara ya. Naik terus. Terus dikatakan sungai Pison itu sampai ke tanah Hawila, tempat emas ada. Saya berusaha untuk cari tahu secara geografi, saudara. Ini ternyata berpencar ke berbagai arah. Kemudian, dan emas dari negeri itu, baik di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai kedua adalah Gihon. Arti nama Gihon adalah burst out. Jadi burst out itu keluar membual-bual, berbual-bual. Arti nama Gihon berbual-bual. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris, yang artinya rapid. Rapid itu aliran yang cepat, cepat sekali. Kemudian yang keempat adalah Efrat. Artinya adalah fruitful atau berbuah-buah. Saya menangkap begini, Adam dan Hawa ditaruh di sebuah tempat yang sangat eksklusif, yang tertutup, di mana Tuhan sendiri menjadi perlindungan, yang sangat dikelilingi oleh Tuhan, yang sangat diprivasikan oleh Tuhan, dieksklusifkan, diistimewakan. Dari situ yang mengalir keluar dari taman itu, semua yang sifatnya baik, tanah, di Alkitab dituliskan emas, batu-batuan berharga dari sungai Pison, semua yang mengalir keluar dari taman itu, ujungnya cuma meningkat, berbual-bual, cepat, dan berbuah. Yang saya tangkap begini, Tuhan membuat taman itu buat Adam dan Hawa. Percayakah Bapak, Ibu, Saudara, bahwa apa yang pernah Tuhan lakukan ke Adam dan Hawa, Tuhan juga sanggup untuk melakukan itu kembali kepada kita. Bahwa Tuhan di tengah kehidupan di Eden, di tengah kehidupan di seluruh bumi, Tuhan menaruh Anda dan saya di sebuah kehidupan yang dalam tanda kutip sangat diprivasikan oleh Tuhan, sangat ditudungi oleh Tuhan, sangat dikelilingi oleh Tuhan. Di luar taman ada kehidupan yang berbeda, tetapi yang ada di taman, kehidupan bersama dengan Tuhan dalam segala kelimpahan yang terbaik, dalam segala keadaan yang sangat prima. Ketika saya membaca ini, Tuhan berkata, maukah engkau menghadirkan Eden, taman Eden, the private garden, the secret garden, yang hanya Tuhan yang akan tanamkan itu dan make itu, buat itu untuk kita. Saya berdoa di tengah-tengah kondisi apapun hari ini,
Saya berharap teman-teman yang rajin ikut doa pagi hari ini mendengar. Hadirkan the secret garden of Eden in your life. Di mana segala yang terbaik, segala yang puncak, yang paling kualitas ada di situ. Dan bukan sekedar itu, blessing yang Tuhan taruh untuk kau nikmati bersama dengan Tuhan, itu eksklusif. Tidak ada yang bisa sembarangan masuk ke situ. Yang di luar taman, tidak ada yang sembarangan bisa masuk ke situ. Tertutup, tercover, tertutup. Saya bertanya ke Tuhan, bagaimana Tuhan? Saya kepengen itu hadir dalam kehidupan saya. Kita lompat yuk langsung Kejadian pasal 3. Ayat yang ke-23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Perhatikan saudara, Tuhan mengusir Adam dari taman itu. Ingat, Eden itu sendiri luas. Yang Tuhan lakukan ke Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa adalah mengusir mereka dari taman. Saya ingat kemarin Pak Doni bercerita tentang ular tembaga. Ketika Adam dan Hawa memberontak, ketika Adam dan Hawa tidak nurut sama Tuhan, di saat itu Adam dan Hawa keluar dari protek Allah, keluar dari segala kenikmatan Taman Eden. Alkitab menuliskan setelah mereka keluar, lalu Tuhan menempatkan keruk untuk menjagai taman itu. Yang saya tangkap, saya percaya Eden itu bumi secara luas pada waktu itu semua seperti Eden memang bagus karena tidak ada dosa. Tetapi ada pun pusat paling bagus yaitu garden. Dan Alkitab menuliskan ketika Adam dan Hawa mulai tidak taat dengan Tuhan, mulai berontak, kita tidak akan menikmati the secret garden of Eden. Satu yang saya tangkap, saudara, kalau kita mau menghadirkan taman itu di hidup kita, kunci yang sangat penting, hiduplah di dalam ketaatan dengan Tuhan. Living in the righteousness of God. Hiduplah di dalam ketaatan dengan Tuhan. Saya menerima banyak sekali DM yang konseling. Kalau saya boleh tangkap, kenapa banyak orang tidak mengalami blessing Tuhan? Karena mereka, kalau kita pelajarin dari keluhan-keluhan orang ini, sebetulnya karena kita itu hidup dalam ketidaktaatan. Saudara, setiap kali orang Israel berontak ke Tuhan, selalu Alkitab menuliskan Tuhan menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh. Setiap kali kita hidup tidak taat dengan Tuhan, kita akan mengalami yang namanya kita kehilangan akses itu untuk mengalami taman itu. Mari kita introspeksi pagi hari ini. Saudara, rata-rata yang konseling dengan saya, ada satu kesamaan. Mereka selalu berkata begini, saya tuh merasa bahwa saya ini sudah taat sama Tuhan, tapi kenapa saya tuh nggak melihat pertolongan? Bahkan ada seorang yang sampai dia berkata begini, sampai dia bilang begini, Tuhan, sampai kapan kamu mau siksa saya? Terus no aja sampai saya mau bunuh aja. Sampai kapan kamu tuh mau menyusahkan saya?
Lalu di dalam konseling itu dia berkata, bahwa saya ini kurang apa. Saya ini all out sama Tuhan. Saya makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Terus, tapi saya ini sampai hidup gali lubang, tutup lubang, sekarang nggak ada lagi lubang yang bisa saya gali. Lalu keluarlah perkataan itu. Saya tuh ngomong sama dia, ketika Anda sudah mulai berhutang, bukankah itu engkau sudah hidup di dalam ketidaktaatan? Karena Alkitab menuliskan di dalam kitab Roma, jangan berhutang apapun dan kepada siapapun. Ada banyak hal yang kita tidak sadar kita tuh udah tidak nurut sama Tuhan. Lalu kita menuntut apa yang menjadi hak kita. Pagi ini, sederhana saya ingin mengingatkan kepada saudara. Belajarlah. Mari kita introspeksi. Kita belajar taat. Taat dengan perkataan kita. Ada enggak kata-kata kita itu yang kita itu berontak sama Tuhan? Semua rebellion, semua pemberontakan akan membuat kita kehilangan akses untuk mengalami the Garden of Eden. Tudung perlindungan dan blessing Tuhan yang eksklusif. Setiap ketidaktaatan itu akan membuat kita kehilangan itu. Saudara, pada waktu Pak Doni kemarin bercerita tentang ular tembaga, kalau Anda baca ceritanya, itu dimulai ketika mereka memberontak dengan perkataan. Perkataan apa? Mereka bilang begini, bosan kita sampai muak dengan yang namanya mana. Muak kita. Mereka bilang gitu. Bosan ini. Saudara, mari introspeksi. Apakah mungkin kata-kata yang Anda ucapkan itu kata-kata yang sebetulnya memberontak ke Tuhan? Mungkin Anda mengeluh. Mungkin Anda komplain. Hati-hati. Semua yang kita lakukan, yang kita tidak hidup dalam ketaatan, kita akan membuat kehilangan akses. Alkitab menuliskan ketika taman itu dibuat Tuhan, dari taman itu mengalir 4 cabang, yang artinya naik, meluap, berkecang, dan berbuah. Percayakah Anda ketika Tuhan membawa Anda dan saya masuk menikmati Taman Eden? Apa yang berkat-berkat yang kita nikmati, berkat-berkat yang kita nikmati, itu akan sampai berimbas kemana-mana. Sampai berimbas kemana-mana. Sampai akan mendampaki ke orang lain. Saya berharap kita masih punya waktu. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah segala krisis ekonomi. Ayo, teman-teman doa pagi, saya challenge kita semuanya. Maukah pagi ini kita belajar semakin introspeksi? Hadirkan Taman Eden. Kalau kita tidak mengalami Eden, bukan karena Tuhan tidak cinta. Adam diusir ketika dia mulai berontak dengan Tuhan. Setiap kali ketidaktaatan kita dengan Tuhan akan membuat kita kehilangan tudung istimewa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Yuk kita berlomba, ketika yang lain kering, saudara dan saya akan mengalami Taman Eden. Amin.